Kita bahas kisi-kisi yang berikutnya ya tentang kemagnetan di sini. Nah, ntar mana tadi? Ini tenang, cepat-cepat kok ini. Ya, eh, ntar. Kalau nggak salah soalnya di belakang-belakang tadi. Nah, ini ya. Nah, kebetulan langsung ada di sini. Ini ya, gaya yang dikerahkan medan magnet di sini. Ya, ini soalnya sudah eksplisit ini, bukan lagi kisi-kisi sih. Kayaknya ini soalnya adalah ini adalah soalnya ini, bukan lagi kisi-kisi lagi. Nah, ini ya. Bentar, mana ini? Ini ya. Wait. Nah, ini ya. Yang pertama adalah gaya magnet dulu. Nah, ini ya. Nah, sebuah proton bergerak dengan kecepatan ini ya, V. Nah, ini V 4I. Nah, 4I plus K. Nah, hati-hati, I dan K ini ada maknanya. 10⁻⁶ meter per sekon. Dalam medan magnet B sebesar berapa itu? 2 Tesla. Hati-hati. Di sini arah itu ada maknanya juga. Maka kalian tulis arah Z itu. Berarti kan 2T pada arah K. Nah, I itu arah X, K itu arah Z, Y itu arah J itu arah Y. Nah, gayanya berapa? Nah, gitu kan? Nah, kita harus tahu di sini rumus apa namanya gaya magnet itu adalah Q. Hati-hati, kita nggak mungkin mengerjakan ini sesimpel mungkin karena soal ujian itu jarang sekali yang trivial ya. Q V cross B ya. Hati-hati, ini V sama B nggak boleh dibalik ya. Perkalian cross nggak boleh dibalik. Definisinya seperti ini ya. Dan B cross V itu sudah beda hasilnya. Nah, gitu ya. Kalian lihat di sini. Nah, ini tak kasih tahu cara cepet ya. Oh, jangan cara cepet deh. Tak kasih tahu cara lama deh, biar kalian sabar sini. Ini Q itu berapa? Kalau proton itu Q-nya adalah positif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Jika di sini 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. V-nya adalah 4I plus K ya. Terus di cross kan, hati-hati. Perkalian silang itu nggak sama dengan perkalian biasa ya, itu beda, hati-hati. Nah, ini B-nya adalah 2T pada arah K. Dan ini besarnya berapa? 10⁻⁶. Nah, berarti hasil akhirnya 10⁻⁶. Nah, ini kita lihat sini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini 4 kali 2 kan 8 ya. 8, sorry, ini K ya. Nah, ini kalau kalian lihat I cross K. Ya, ini I cross K. Ini kan tambahkan K di 1 kalikan 2 berarti kan 2. Tapi kan di sini K silang K. Tadi kan I silang K. K silang K. Ya, kalau 4 kali 2 berarti I silang K. Kalau 1 kali 2 berarti K silang K. Berarti kan K silang K. Ya. Nah, ini kalian tak ajari ya. Kalau misalkan kalian punya gini, kalau kalian punya sistem sini I, J, K. Ya. Nah, ini kalau misalkan searah dengan jarum jam artinya positif. Ya. Nah, positif apanya? Nah, telah kita perlihatkan. Nah, ini kalau berlawanan jarum jam negatif. Nah, ini. Gini ya. Nah, gini. Ya. Artinya apa? Kalau berarti makanya kalau kita punya I cross J hasilnya K. Hasilnya apa? Positif. I cross J berarti kan searah jarum jam, berarti kan K. Positif. Tapi kalau misalkan kita balik J cross I hasilnya apa? Minus. Berarti kan J cross I itu adalah minus. Minus apa? Minus K. Dan seterusnya ya. Maka kita bisa lihat di sini. Maka kalau misalkan kita punya I, ya, I cross K hasilnya adalah J. Nah, minus berarti kan minus J. Nah, ini minus J. Nah, sekarang kalau misalkan, nah ini sama juga ya. Jadi kalau misalkan ini J cross K ya, J cross kan searah jarum jam, berarti kan positif I. Nah, positif I dan seterusnya ya. Kalau K cross J dibalik berarti minus I. Nah, ini K cross K kalau sama itu 0 ya. Berarti sama juga kalau I cross I 0, J cross J 0. Sehingga kita punya di sini ya. Nah, ini kita punya di sini satu ini ada 10⁻⁶ ya. 1,6 kalikan 10 pangkat ini min 13 ya. Ini 13 berarti kan dikalikan 8. Nah, ini berapa ini hasilnya? Nah, ini ya. Nah, ini kan bisa kalian pilih nih. Hasilnya kan pasti pada arah J, ya. Berarti yang selain daripada arah J, kalian coret di sini. Yang mana itu? Ini coret.
Ini salah, ini salah. Berarti kemungkinannya antara dua itu. Nah, berarti kan 16 kali 8. Ya, 6 4 kali 2 8. Sebesar 2 Tesla salah sumbu Z. Gaya pada proton. Ya, ini nggak ada jawabannya lagi sih, gimana sih maksudnya ini? Ini ini pada arah C ya. Ini berarti kan minus 1, minus 128 kali 10 pangkat min 13 pada arah C. Ini nggak ada jawabannya lagi. V cross B. Nah, itu nggak ada jawabannya lagi. Gimana? 4 28. Oh, sorry. Betul ya? 4 kali 28 ini kali ini. Nggak ada. Ya, nggak ada jawabannya. Ini 4I plus K ya. Nah, itu. Nggak ada jawabannya. Ya, udahlah, kita coba soal yang lain dulu ya. Tapi ya by prinsip ya kayak gini ya. Karena judulnya itu kan apa? Gaya yang dikerahkan oleh medan magnet. Kemungkinan rumusnya dua. Kalau enggak F itu Q V cross B ya. Atau V itu sama dengan kalau I L cross B ya. Begitu. Nah, tergantung konteksnya. Kalau yang diketahui arus pakai yang kedua, kalau yang diketahui muatan pakai yang ini. Kalau diketahui kecepatan pakai yang ini, kalau diketahui panjang pakai yang ini. Ya. Sayangnya ini gak ada jawabannya lagi nih. Muatan proton itu, bentar aku cek dulu. Muatan proton betul nggak sih 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, bentar, let me check. Muatan proton. Nah, wait. Oh ya betul, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya gak ada jawabannya berarti memang. Ya lah, begitu ya. Oke, soal berikutnya ini ada lagi ya. Nah ini ntar. Ini kalian coba lagi. Nah ini, nah ini ya gerak muatan dalam medan magnet di sini ya. Jadi ini soal-soal yang mudah ini insya Allah kalau kalian ngerti rumusnya ini. Nah ini itu ya. Nah ini yang berikutnya ini adalah gerak muatan. Nah ya, ini gerak muatan. Nah ini coret. Nah ntar gerak muatan dalam dalam medan magnet ya. Nah konteks soalnya tuh ini gitu ya. Nah di sini ada muatan dengan rasio muatan per massa yaitu Q per F sebesar 10⁻⁵ Coulomb per gram, ditembakkan dengan arah tegak lurus medan magnet T sehingga muatan bergerak melingkar. Jika muatan berkecepatan V 8 kali 10⁻⁶ meter per sekon, maka jari-jari lintasannya berapa? Nah, kalau kalian lihat di sini jari ceritanya itu ada muatan ya. Ini muatan ya, katakanlah medan magnetnya masuk ya. Nah, ditembakkan dalam medan magnet ya, ada muatan. Nah, kalau muatan itu ditembakkan ke dalam medan magnet, maka muatannya itu melingkar geraknya. Ya, melingkar. Kalau melingkar pasti punya apa? Punya jari-jari kan? Nah, begitu. Nah, kenapa melingkar ya? Karena pengaruh pembelokan atau defleksi dari medan magnet itu sendiri, ya. Nah, yang berikutnya karena muatan ini bergerak, maka dia punya gaya, ya. Punya gaya. Nah, punya gaya F. Nah, itu kan? Nah, di sini kenapa dia melingkar? Nah, karena disebabkan gaya magnet, ya. Akibatnya ketika dia digerakkan oleh gaya magnet sehingga dia bergerak melingkar menghasilkan gaya melingkar yang kita sebut dengan gaya sentripetal. Nah, ya kan? Nah, sebentar, pertanyaannya apa nih? Jari-jarinya ya. Nah, itu logikanya begitu. Jadi gaya magnet ini menggerakkan muatan sedemikian rupa dalam medan magnet sehingga dia bergerak melingkar menghasilkan gaya sentripetal. Ya, ini gaya magnet itu apa? Q VB. Kenapa nggak pakai cross? Ya kan ini kan diketahui kan skalarnya, tidak ada arah di sini. Ya udah pakai ini. Nah,
gaya sentripetal rumusnya apa? mv kuadrat per r. Nah, sehingga kita punya di sini ya, r di sini kan, r di sini kan sama dengan eh, mv kuadrat, sorry, ini coret ya, coret. Nah, ini berarti kan mv per kb. Nah, begitu kan. Nah, berarti kita punya di sini, ya ini kan v per b dikalikan 1 per q per m. Nah, ini kan semua sudah ada variabelnya. V-nya apa? V-nya 8 kali 10 pangkat 6. Ya. Terus B-nya berapa? Nah, oh ya, ini B-nya ada ini ya. Ini ada ini, nggak kelihatan nih. Nah, ntar ini kan, ini ketutupan stikernya Himaki ini. Nah, berapa ini ya? 0,5 ya, 0,5 Tesla ya. Ya, kita ambillah 0,5 Tesla. Nah, gitu kan. Terus ini seper Q per M. Nah, ini kan 10 pangkat 5 Coulomb per gram. Hati-hati di sini ya. Ini hati-hati satuannya. Yang bawah masih gram ya. Berarti kan ini Q per M. Ini kan 10 pangkat 5 Coulomb per gram. Nah, kalau ini dijadikan kilogram, berarti kan 10 pangkat 5 dibagi dengan gram ke kilo itu naik 3. Berarti 10 pangkat min 3 C per kilogram. Berarti kan di sini 10 pangkat 8 C per kilogram. Itu kan 8 C per kilogram. Ya. Ini aku gak kelihatan nih, 0,5 apa 10,5 ini. Ya. Nah, oke. 8 dibagi setengah berapa? 16 ya. 16 dikalikan ini 6 kali 10 pangkat min 8 ini kan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga di sini 16 cm ya. Jawabannya yang D ya, yang D. Nah, berarti D itu. Oke. Itu. Nah, itu kan. Nah, ini ya, ini kisi-kisi yang terakhir ya. Kita nggak usah bahas banyak-banyak dulu. Kita cicil dulu. Nah, yang berikutnya mana lagi nih? Gerak titik muatan dalam B udah. Berikutnya torsi pada simpal, arus, dan magnetik. Nah, ini simpel-simpel ini yang medan magnet itu. Ya, ini soalnya ada dua ya. Nah, ada soal C3 mudah, ada soal C4 sulit. Nah, ntar. Yang mana-mana, ntar ya. Ada soal lagi. Seingatku tuh ada dua. Nah, soal yang keluar ada dua. Berarti di sini logikanya ada dua juga kan? Bentar. Nah, bener kan ada dua kan? Nah, kalian lihat di sini ada soal yang kedua di sini. Mencari pernyataan yang benar. Nah, berarti kisi-kisi itu manut soal ini berarti. Berarti soal ini masih sangat-sangat relevan ya. Nah, ini kan. Oh, wait. Nah, aku tuliskan dulu ya. Nah, ini ya, ini. Bentar. Ini ya, mana nih? Bentar, ini ya. Kita pelajari semua soal yang relevan ya guys ya. Nah, ini jadi enak banget. Nah, ini jika diketahui massa proton. Nah, ini massa proton diketahui itu M-nya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, gitu kan. Dan Q-nya adalah min E. Nah, kalau Q-nya aku tahu. Ya, Q-nya itu adalah min E min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Bergerak dalam lingkaran yang berjari-jari 21 cm. Nah, R-nya 21 cm alias 21 kali 10 pangkat min 2 meter. Bergerak lurus terhadap medan magnet B 4000 Gauss. Nah, hati-hati. 1 Gauss itu berapa Tesla ya? 1 Gauss itu kalau nggak salah 10 pangkat min 4 Tesla. Sehingga di sini kita punya 0,4 Tesla. Ya. Nah, terus apa lagi ini diketahui? Pernyataan yang benar yang mana? Nah, jadi kalian cek ya satu-satu di sini. Nah, oke, gitu ya. Yang ini ya kita cari yang B dulu deh. Ya, ini kalian cari ya gaya magnet. Nah, ya kalau cari gaya magnet berarti kan gimana di sini? Ini kan Q ya, gaya magnet itu apa? Q V B ya. Nah, V-nya itu tahu dari mana? Di sini nggak ada V masalahnya. Ya tahu dari rumus ini tadi, ya. Rumus ini tadi, ya. Nah, ini ya, tahu dari rumus ini tadi. Di mana? Kalau kita cari V, gitu kan? Tadi rumusnya apa tadi? Fm ya, itu sama dengan gaya sentripetal. Tadi kan
QVB ini sama dengan MV kuadrat per R. Coret ya. Nah, ini coret ya. Ini coret. Ini coret ya. Nah, oke. Terus berarti di sini V-nya itu sama dengan QR ya, QR per M ya. QRB per M ya. Ya udah, masukkan ke sini. Berarti kan di sini V-nya itu adalah QRB per M. Nah, dikalikan B, maka kita punya di sini ya Q kuadrat B kuadrat R per M. Nah, nanti kalian coba cek satu-satu ya, mana yang pernyataan yang benar di sini. Q-nya tuh seperti itu ya. Ya, Q-nya ada ya, Q-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 min kuadrat. Terus B-nya berapa tadi? B-nya tuh 0,4 Tesla. Nah, 0,4 Tesla. Nah, kuadrat R-nya 21 cm. 21 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi dengan M. M-nya berapa? 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, kalian cek nanti ya. Nah, jawabannya berapa? Nah, pertanyaan yang lain yaitu misalkan saja periode ya, periode. Nah, ya, yang berikutnya adalah yang A itu periode. Nah, tak kasih rumusnya ya, kalian cari sendiri ya. Nah, periode itu sama kayak gini. Omega itu kan apa? Frekuensi sudut itu kan 2pi per T ya. Dimana V itu kan sama dengan omega kali R ya. Maka omega di sini adalah, kita gabungkan rumusnya di sini. Nah, kita gabungkan, kita punya V omeganya sama dengan V per R. Nah, di sini 2pi per T. Nah, sehingga kalian punya di sini T itu sama dengan ya 2pi R per V. Nah, ini kan semua sudah ada di sini, 2pi R. Nah, V-nya, rumusnya apa V-nya? V-nya tuh ini, QRB per M. Nah, masukkan itu, QRB per M. Sehingga kita punya di sini, coret-coret, 2pi M ya per QB. Masukkan. 2, pi-nya berapa? 3,14. M-nya berapa? Tadi 1,67 ya. 7 kali 10 pangkat min 27 kilogram ya. Dibagi dengan Q-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ambil positifnya ya. Oh, sorry. Q kan memang positif ya. Sorry. Ini salah ya. Q kan positif ya. Nah, terus dibagi B. B-nya berapa tadi? 0,4 Tesla. Hitungan dW ya. Nah, cari itu jawabannya. Berapa di situ? Oke. Terus, kecepatan proton. Nah, kecepatan proton yang tadi itu ya. Kecepatan proton yang rumus tadi itu ya. Nah, kecepatan proton tadi itu berapa ini? QRB per M. Masukkan ya. Berarti V itu sama dengan, seharusnya kalian cek dari jawaban C dulu ya, karena paling mudah di sini. Q 1,6 min 19 coulomb, R-nya 21 cm, gini kan. B-nya 0,4 Tesla ya. Dibagi dengan masanya. Ya. Dibagi dengan massa. Berapa masanya? 1,67 kalikan 10 pangkat min 27 kilogram ya. Cari itu ya. Nah, kecepatan udah. Keliling lintasan. Ya, keliling lintasan dan periode. Loh, ini ada dua jawaban ya. A sama E sama ya. Periode gerak proton, periode gerak proton. Nah, sama itu. Keliling lintasan proton. Nah, kelilingnya pakai rumus apa kira-kira? Nah, keliling lintasan proton. Nah, masalahnya lintasan proton bentuknya apa? Ya jelas bentuknya lingkaran lah, ya. Lingkaran. Nah, tapi kalian lihat dulu sini dari soalnya kan gini. Nah, ini lingkaran bergerak dalam lingkaran. Nah, berarti kalau keliling lingkaran tuh rumusnya apa? Keliling lingkaran tuh rumusnya adalah, nah, keliling lingkaran itu, sehingga keliling lingkaran itu kan pi kali diameter. Berarti kan 2pi kalikan jari-jari. Berarti kan 2 kali 3,14 ya, dikalikan 21 cm tadi. Nah, gitu ya. Gitu. Cari nih. Nah, yang E itu sama dengan A ya. Nah, soalnya sama. Gimana lagi? Ya. Begitu. Ya. Oke, itu kalian coba ya, nanti kalian cari mana jawaban yang memenuhi di situ. Nah, oke, kita cari lagi di sini. Ntar. Kisi-kisi yang berikutnya di sini, torsi
pada simpal arus dan efek Hall yang terakhir ya. Torsi. Nah, torsi. Mana ini? Ini ya. Apakah ada soal torsi? Nah, let me check. Nah, ini ya. Ah, ini torsi nih. Momen gaya itu torsi ya, momen gaya. Nah, kalau ini soalnya sudah pasti, soal yang keluar modelnya seperti ini. Entah ini angkanya yang diganti, entah yang ditanyakan diganti. Kalau kalian tahu rumusnya ya, kalian still still bisa menjawabnya, harusnya tetap bisa jawabnya. Gitu kan logikanya gitu. Nah, ya, ini. Oke. Ini momen gaya ya. Nah, torsi atau momen gaya pada simpal melingkar ya. Nah, di sini simpal melingkar dengan jari-jari 2 cm ya, 2 cm alias 2 kali 10 pangkat min 2 meter, memiliki 1000 lilitan, berarti N-nya 1000 ya. Dialiri arus 3 ampere ya, 3 ampere ya. Jika subuh simpal membentuk sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat dengan medan magnet 0,8 Tesla. Maka momen gayanya berapa? Nah, ini kan simpel banget ini. Ya, definisi torsi pada medan magnet itu adalah apa? Tahu? Itu N mu cross B. Dan hati-hati, mu sama B gak boleh dibalik. Berarti kita punya di sini N mu B sin theta. Ya udah, masukkan semuanya. Kan ada semua ini. Oh, sorry. Betul ya. Maaf, betul. Nah, ini oke. Yuk, lanjut yuk. Mu itu adalah momen magnetik ya. Mu adalah momen magnetik ya. Yang besarnya mu itu sama dengan I kalikan A ya. Yaitu ini sama dengan I kalikan A B sin theta. Ya udah, masukkan semuanya. I rumusnya A itu apa? A itu kan luas ya. Dalam hal ini kan bentuknya melingkar. Berarti kan luas lingkaran. Berarti I pi R kuadrat B sin theta. Masukkan semuanya. I-nya berapa itu? I-nya 3 ampere ya. Pi-nya 3,14. R-nya jari-jarinya ini 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. B-nya adalah 0,8 Tesla ya. Dikalikan sin theta, sin 30 ya. Nah, yaudah cariin ini ya. Ini kita bisa hitung ini berapa kira-kira hasilnya ini ya. Nah, ini kan 3 kali 3,14 kali 4 kali 0,8 kali 0,5. Nah, jawabannya 15,072 kali 10 pangkat min 4 ya, alias 15,1 kali 10 pangkat min 4 ya. Apakah ada? Loh, bentar. Oh ya, lupa ya. Kan ada N-nya ya. N-nya kok hilang? Berarti N-nya kan 1000 ya. Nah, 1000 dikalikan 1000 ini. Dikalikan 1000 ya. Nah, ini kalikan 1000. Berarti kan ini kalikan 1000, berarti jawabannya 15,1 kalikan 10 pangkat min 1 ya. Min 1. Berarti jawabannya adalah yang D ya, yang D gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Oke. Ini sudah ya, gaya magnet udah, torsi udah. Nah, terus last ini kita bahaskan yang ini, efek Hall. Ya. Torsinya 2 soal ya. Berarti kira-kira berarti kalian harus, satunya adalah, kalau kalian lihat di sini, satunya adalah soal mudah C1 C2 Pak ES ini aku lupa siapa namanya. Yang kedua adalah soal sulit. Tadi itu soal sulit C3 tuh kayak tadi. Ya, kalian lihat tingkatannya C3. Soal yang tadi kita bahas tuh C3. Sekali masukkan tapi gak mudah, ya. Artinya perlu menghitung sesuatu di dalam rumusnya. Ya, begitu. Oke. Nah, Oke. Nah, pertanyaannya soal mudahnya tuh biasanya definisi, apalagi C1, ya. Nah, ini soal mudah ini. Nah, ini nih. Lihat ini nih. Nah, ini pasti keluar nih. Ini soal C1, C2 tuh model-modelnya kayak gini. Ya, jadi eman kalau kalian tidak mengerjakan ini. Nah, ini ya. Itu. Mana nih? Bentar ya. Ini C. Nah, ini
Tuh ya. Ini tadi tak 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 tak, tak apa namanya? Tak kasih kode ya. Ini soal C3 sulit. Nah, sulitnya dari mana? Memang sih rumusnya mudah. Rumusnya tingkatan C3, tapi memasukkannya itu sulit. Nah, karena butuh variabel-variabel lain. Nah, ini soal C1, C2 mudah itu biasanya definisi ya. Mengetes kita definisi ya atau pernyataan. Nah, kalau soal seperti ini kuncinya apa? Kalian harus tahu rumusnya. Nah, dalam hal ini kita disuruh mencari besaran di bawah ini yang menentukan besarnya momen gaya pada simpal arus itu apa. Nah, ya udah, tadi kan rumusnya sudah ada. Tahu itu N mu cross B ya. Berarti N mu itu kan arus dikalikan A. Ya, arus dikalikan apa namanya? Medan magnetnya. Ya udah, kita punya variabel di sini. N ini adalah jumlah lilitan. Ya, jumlah lilitan. Kecuali ya, berarti jawaban B benar. Nah, yang berikutnya, I itu apa? I itu adalah arus. Ini soal mudah. Soal C1 tuh gini, arus itu ada, ya. B itu adalah soal medan magnet, ya. Itu ada. A itu adalah luasan. Nah, ada, ya. Berarti yang nggak ada adalah A, permeabilitas, ya, begitu. Oke, ya. Nah, gitu ya, mudah. Nah, ini soal terakhir ya, yaitu kita bahas efek Hall. Nah, efek Hall itu ini, ntar mana nih soalnya nih, ini ya. Wah, ini aku harus memindahkan nih, ntar ya. Nih, oke, soal terakhir ya, sebelum kita akhiri. Nah, wait. Nah, iya, waduh, besar banget nih. Oke, yuk. Nah, oke, kalian lihat di sini, ya. Gambar di bawah ini memperlihatkan lempengan logam dengan lebar W. Berarti lebar itu kan ke sini ya, ke kanan ya. Lebar W. Nah, ini W. Dan tebal W-nya 2 cm ya. W-nya 2 cm alias 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Tebal T itu 0,1 cm. Nah, ini 0,1 cm T-nya ya. Berarti di sini kan sama dengan 10 pangkat min 3 meter ya. Nah, terus ada arusnya 20 ampere di dalam medan magnet B dalam arah. Jadi B-nya itu adalah I-nya itu adalah 20 ampere dan B-nya sebesar 2 Tesla ya. Nah, di sini ada tegangan Hall yang terjadi adalah 4,28 mikrovolt ya. Berarti tegangan Hall-nya VH-nya itu adalah 4,28 mikrovolt alias 4,28 kali 10 pangkat min 6 volt. Maka besarnya kecepatan drift elektron itu berapa ya. Nah, ini definisi dari tegangan Hall ya. Tegangan Hall itu adalah ini ya, VH itu definisinya tuh ini ya, VD ya, B dikalikan W ya. Hati-hati, yang dipakai itu adalah lebarnya bukan tebalnya ya. Jadi hal yang diketahui di sini, tebalnya di situ hanya untuk mengecoh kalian saja gitu ya. Nah, ya udah, masukkan. Berarti kan VD di sini sama dengan VH per BW ya. Tegangan Hall-nya 4,28 kali 10 pangkat min 6 volt. Betul nggak sih? Betul ya. Nah, dibagi B. B-nya 2 Tesla. 2 Tesla. Terus W-nya 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Berarti kan di sini 4,28 dibagi 4 ya. 4,28 dibagi 4 itu besarnya 1,07. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 4 meter per sekon. Jawabannya yang C. Nah, udah gitu aja. Oke, udah gitu aja ya. Kita lanjutkan besok. Nah, ini aku stop dulu.